Halo, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi kita dalam pelajaran PKN bersama Bapak Sofiandi Kota Barat. Ya. Pada pertemuan kali ini, Bapak hanya memberikan video materi pembelajaran secara ringkas saja. Kemudian kalian nanti akan mengerjakan tugas yang dari LKS Bapak berikan nanti dan dikumpulkan minggu depan. Mudah-mudahan kita sudah bisa masuk tatap muka seperti biasa. Dan itu akan dijadikan bahan untuk absensi hari ini. Jadi kalian mengumpulkan tugas nanti yang Bapak akan berikan, kemudian tugas itu menjadi absensi hari ini. Oke. Walaupun kalian sudah menyaksikan video Bapak nantinya yang Bapak kirimkan dari WA, tetapi kalian Bapak akan lihat absensinya dari tugas yang akan kalian kerjakan nanti dan akan kalian kirimkan atau kumpulkan pada minggu depan. Ya, karena sesuai jadwal pembelajaran tatap muka akan bisa laksanakan tanggal bulan September besok ya. Oke, pertemuan hari ini kita mempelajari tentang implementasi Pancasila. Itu di halaman 7 LKS-nya ya. Boleh dilihat di LKS-nya halaman 7 ya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fungsi Pancasila, kedudukan Pancasila. Ada banyak fungsinya. Salah satunya fungsi Pancasila itu adalah jiwa bangsa Indonesia. Sama seperti manusia memiliki jiwa, begitu juga negara memiliki jiwa. Jiwanya itu adalah Pancasila. Kemudian kedudukan Pancasila bagi negara Indonesia sudah kita pelajari juga minggu lalu, bahwasanya Pancasila itu dijadikan dasar negara, juga pandangan hidup bangsa. Untuk lebih tepatnya lagi kalian boleh baca buku ulang lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C LKS halaman 7 ya. Implementasi Pancasila. Ini Bapak akan singkat saja ya. Apa itu implementasi? Secara simpelnya implementasi itu adalah pelaksanaan, ya, berarti pelaksanaan dari Pancasila. Ya. Pelaksanaan dalam materi ini, ya, implementasi Pancasila dalam materi ini terbagi menjadi dua. Kalian boleh lihat di halaman 7. Ya. Yang pertama, implementasi dalam ketatanegaraan. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, yang A ini implementasi dalam ketatanegaraan, yaitu penerapan pelaksanaan Pancasila dalam negara Indonesia, dalam sistem pemerintahan Indonesia, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Contoh konkretnya, apa bentuk implementasi ketatanegaraan di Indonesia? Di halaman 7 kalian melihat ya, konkretnya pelaksanaan Pancasila dalam bidang di ketatanegaraan dalam bidang berikut ya. Pertama, hukum dan perundang-undangan. Yang kedua, pemerintahan. Yang ketiga, politik dalam negeri dan luar negeri. Itulah contoh pelaksanaan ya atau implementasi Pancasila dalam ketatanegaraan ya. Sebagai contoh misalnya begini, yang tadi ada satu hukum dan perundang-undangan ya. Hukum dan perundang-undangan itu merupakan pelaksanaan dari Pancasila. Ya, sila itu ada 5 misalnya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka dibuatlah aturan untuk dilaksanakan. Misalnya setiap orang berhak memeluk agamanya tanpa paksaan. Nah, itu merupakan bentuk pelaksanaan dari Pancasila ya, yang diatur oleh undang-undang. Ya, nah itu dalam bentuk ketatanegaraan ya. Kenapa orang boleh beribadah? Kenapa orang boleh bebas memilih agamanya sesuai dengan keyakinannya? Ya, karena sudah ada aturan ketatanegaraan ya untuk dilaksanakan, dan aturan itu sudah sesuai dengan Pancasila. Nah, itu dikatakan implementasi. Masih banyak lagi contohnya. Kalian boleh baca. Jika tidak mengerti nanti silakan ajukan pertanyaan. Ya, boleh. Ketika pertemuan besok ataupun nanti setelah ini Bapak kirimkan videonya, kalian boleh tanyakan ya. Kemudian yang kedua, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Berbicara kehidupan sehari-hari berarti kehidupan yang kita jalankan sehari-hari ya. Interaksi kamu bersama orang tua, kamu bersama teman, sama guru, sama masyarakat ya. Itu adalah kehidupan sehari-hari ya. Jadi apa bentuk pelaksanaan atau implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
ya. Di halaman 7 kalian boleh lihat ya. Di sini dijelaskan ya, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap orang Indonesia. Pelaksanaan secara sehari-hari ini lebih berkaitan dengan norma-norma moral. Misalnya begini, kita menghargai orang tua, itu merupakan norma moral, ya, sopan santun. Nah, itulah nilai-nilai ya dari Pancasila yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sopan santun, ya. Dikaitkan dengan sila Pancasila yang mana bisa masuk sila pertama, karena dalam sila pertama di sana mengatakan bahwa orang Indonesia itu orang yang percaya akan adanya Tuhan dan juga manusia yang menjalankan perintah-perintah dari Tuhannya sesuai agama masing-masing, ya. Salah satunya itu menghargai orang lain dan juga menghargai orang tua, ya. Apalagi kehidupan sehari-hari kita dilarang untuk mencuri, ya, baik di negara baik di agama itu dilarang. Nah, itu merupakan pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bedanya dalam kenegaraan, misalnya kalau kita mencuri, ya, maling, korupsi, kita akan ditangkap oleh polisi, oleh aparat negara, dan kita akan dikenakan undang-undang dan kita akan dihukum. Tapi kalau kita di perumahan atau di kelompok kita masyarakat sehari-hari, jika kita melakukan pencurian, kita juga ditangkap, ya. Akan tetapi akan ada musyawarah, akan ada solusi yang diberikan oleh masyarakat apabila mana tahu perbuatan itu bisa dimaafkan oleh sesama masyarakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di kantor polisi. Tapi kalau tidak selesai boleh bawa kantor polisi, ya. Artinya seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak solusi dan tidak tertulis, ya. Terserah masyarakat itu mau dia menghukum bagaimana. Kadang kan ada itu ketangkap pencuri di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, tetapi dia tidak bawa ke polisi, tapi dia dibawa ke majelis di perumahan atau di warga setempat, ya, disidangkan, ya. Mereka dibacakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Kalau berbuat yang tidak sesuai norma, maka akan dihukum. Boleh denda, boleh pembersihan kampung, ya, ganti rugi dan lain-lain. Tergantung. Ya, kalau tidak mau atau tidak bisa diselesaikan, maka nanti terakhir ke negara, yaitu kepolisian. Nah, itu merupakan contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masih banyak lagi contohnya. Sekarang kalian lihat di halaman 8, ya. Itu ada penafsiran makna Pancasila dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita benar-benar, ya, bukan dalam buku. Ya, ini buku ini kan cuma teori. Dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kayak tadi implementasi itu benar-benar kita laksanakan, ya. Bagaimana kita melaksanakannya? Kita harus memaknainya, ya. Kita tafsir, ya. Menafsir itu artinya memberikan arti, memberikan makna versi kita, tapi bukan sesuka hati kita. Kita memaknainya versi kita, tetapi versi kita itu bisa sesuai dengan versi orang lain, ya. Beda kalau versi kita tapi berbeda dengan orang lain, itu suka-suka hati kita. 10 orang sama, 1 orang berbeda, kita yang berbeda, itu berarti kitanya saja yang mungkin memaksakan kehendak kita. Tapi kalau di sini, penafsiran di sini adalah memberikan arti dari kita sendiri, pemahaman kita sendiri, tapi itu sesuai dengan maksud pemahaman masyarakat pada umumnya. Di LKS ini bisa kalian lihat setiap sila Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang ditafsirkan. Ya, siapa yang menafsirkan? Boleh badan ideologi negara, boleh guru, boleh orang tua, boleh tokoh agama, boleh siswa, siapapun boleh. Asalkan bisa dia menafsirkan Pancasila itu sesuai dengan sila-sila yang ada Pancasila, yang juga tidak bertentangan dengan masyarakat Indonesia. Contoh penafsiran makna Pancasila sesuai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang pertama, ya, sila ketuhanan yang Maha Esa, ya. Salah satu contoh penafsirannya dalam kehidupan nyata kita yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa, ya. Bangsa Indonesia, ya, itu bentuk nyata. Nyatanya di mana? Bukti nyatanya Bapak sebagai guru, sebagai orang Indonesia, sebagai warga negara Indonesia percaya akan adanya Tuhan, ya. Bapak pemeluk agama Kristen, tapi Bapak percaya adanya Tuhan. Dan siswa Bapak banyak beragama Islam, ya.
percaya akan adanya Tuhan juga dalam ajaran agama Islam, percaya akan kebaikan, ya. Percaya akan perbuatan-perbuatan yang baik itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Nah, itu merupakan salah satu penafsiran dalam sila pertama, ya. Masih banyak lagi, ya. Contohnya sila kedua, ya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Itu merupakan penafsiran sila Pancasila yang kedua, ya, saling mencintai, ya. Mungkin kalau anak-anak Bapak semua mungkin di SMP 7 ini mungkin kelas 8 kalau mendengar kata cinta mungkin sudah cie artinya berbunga-bunga. Ya enggak masalah, ya. Mencintai itu artinya kita menghargai manusia itu, memberi apresiasi orang itu, manusia tersebut. Kita suka, ya. Tetapi cinta tidak harus memiliki. Cinta tidak harus memaksa. Tetapi cinta tidak boleh dipaksakan, tidak boleh dilarang. Ya, jika cinta itu datang terhadap sesama manusia, maka ujung-ujungnya nanti kebaikanlah yang akan menghampiri manusia itu dan juga manusia Indonesia. Sebagai contoh, Bapak cinta kepada Indonesia. Ya, kebaikannya apa? Bapak mendapat perlindungan dari negara Indonesia. Kebaikannya apa lagi? Masih banyak lagi. Bapak mencintai anak Bapak, keluarga, itu jelas ikatan keluarga, ya. Hasilnya apa? Terjadi ikatan antar keluarga, ya, rukun, hidup damai, senang, bahagia. Dan kalian sesama kita, Bapak antara kalian siswa, Bapak cinta sama kalian. Tapi cintanya bukan yang kalian maknai seperti cinta remaja, ya. Bapak mencintai kalian sebagai siswa, menghargai kalian, mengapresiasi kalian, menyukai kalian, menyenangi kalian, ya, supaya kalian berhasil, ya. Itulah bentuk cinta Bapak. Ketika kalian gagal, Bapak akan kecewa, ya, akan sedih. Nah, itu bentuk kecintaan. Tetapi bukan Bapak memaksakan kalian harus menjadi milik Bapak, harus menjadi pendamping Bapak, menjadi sahabat Bapak. Enggak harus seperti itu. Kalian cuek sama Bapak enggak masalah. Ya, kalian tidak peduli sama Bapak enggak masalah. Ya, bertepuk sebelah tangan seperti ini enggak masalah. Yang penting Bapak menghargai kalian. Itulah bentuk kecintaan Bapak sebagai guru kepada siswa Bapak, kepada kalian semua. Nah, itu merupakan penafsiran makna Pancasila, ya, sila yang kedua, ketiga, seterusnya, keempat, kelima, keenam. Ini banyak di buku LKS, boleh kalian baca, ya, boleh kalian baca di buku LKS sama buku cetak itu beda tipis, ya. Intisari dari buku cetak itu dimasukkan ke dalam LKS. Oke. Ada 5 sila di sini, ada banyak. Di sini ada banyak tafsiran-tafsiran yang jelasnya tafsiran ini pemaknaan nilai-nilai Pancasila versi kita sendiri, tapi tidak bertentangan dengan orang lain. Ya, misalnya versi Bapak, ya, Bapak akan membeli produk dalam negeri. Itu versi Bapak sendiri, ya. Kenapa Bapak percaya dengan membeli produk dalam negeri? Misalnya ini, walaupun Bapak jarang beli juga, misalnya, ya. Nah, itu akan membangkitkan ekonomi lokal Indonesia, sehingga kalau ekonomi lokal bangkit, Indonesia maju, ya. Itu bentuk penafsiran pemaknaan Bapak terhadap Pancasila, ya. Sila ketiga bisa jadi persatuan Indonesia, ya. Kalian terserah mau beli produk dalam negeri atau bagaimanapun, ya, karena nggak dilarang, cuman dianjurkan, ya. Cuman masalahnya produk dalam negeri kita tidak cukup bersaing dengan produk luar negeri. Ada produk yang bagus tetapi harganya luar biasa mahalnya, ya, dibandingkan produk dari luar bagus tapi harganya murah, mungkin kita beralih ke sana. Itu membuat pemaknaan seperti itu kadang berbeda, ya, bukan berbeda sih, kadang jarang muncul dalam benak setiap warga negara Indonesia. Sebenarnya kita harus mendukung produk lokal, ya. Tapi masalahnya tadi, ya, kualitas dan kuantitas harganya berbeda. Oke, itu merupakan tafsiran makna Pancasila dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam kehidupan mimpi, ya, bukan dalam kehidupan dunia maya Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain, tapi dalam kehidupan nyata, ya. Walaupun sebenarnya TikTok dan lain-lain dunia maya itu sudah masuk dalam kehidupan nyata manusia, ya. Tapi versinya dia di maya, dia di angan-angan, dia tidak bisa kita sentuh, tidak kita
raba, tapi dalam kehidupan nyata yang Bapak ceritakan di sini dalam buku ini adalah kehidupan yang bisa kita sentuh, kita lihat, kita kembangkan, kita rasakan, ya, kita modifikasi, ya. Oke, mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Banyak kurangnya, oleh karena itu kalian nanti boleh baca sendiri bukunya di rumah, dan Bapak akan memberikan tugas kalian di halaman LKS juga, ya, supaya kalian mengerjakan tugasnya di LKS halaman 13, ya, halaman 13 bagian A, ya, kerjakan bagian A saja, ya, LKS halaman 13 bagian A saja, nanti dikumpulkan sesuai jadwal, ya. Jadwalnya kan minggu depan kita sudah masuk tatap muka, jadi dikumpulkan tatap muka minggu depan, hari Jumat depan, ya. Kita berdoa semoga bisa tatap muka, bisa offline, jangan online. Bapak pusing juga belajar online ini, banyak kendalanya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa sehat terus, ya. Jangan lupa baca materinya, jangan lupa kerjakan tugas LKS-nya halaman 13 bagian satunya saja, yang pilihan ganda saja, dikumpulkan minggu depan, dan itu akan dijadikan absen untuk kehadiran minggu ini, ya. Jadi harus dipahami, jadi ini jadi absen untuk minggu ini, tugasnya harus dikumpulkan minggu depan. Masalah besok online tidak online nanti kita lihat situasi dan kondisi. Untuk sementara waktu kan jadwalnya besok kita minggu depan sudah offline. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, ya. Jika kalian melihat video ini, mendengarkan video ini, berarti kalian sehat, ya, kalian memiliki paket data, dan kalian menjadi orang paling ganteng dan paling cantik pada hari ini. Oke, terima kasih, selamat pagi, sampai berjumpa, salam sehat.